Ternyata FPI masih siap perang satu komando Imam Besar Habib Rizik Syihab. Sedangkan pasukan PWLS mengancam FPI yang nekat pasti akan rungkat. Karena respon dari segala penjuru Nusantara, mereka siap mati demi NKRI. Ini sungguh gawat, sangat darurat. Oleh sebab itulah Rais Am PBNU dan Ketua Umum PBNU hendaklah menganjurkan kepada Habib Rizik Syihab untuk segera mencabut pernyataan perangnya, untuk segera klarifikasi pidato dari Habib Rizik Syihab di depan jamaahnya yang nantang-nantang perang. Nah, jika pernyataan perangnya tidak dicabut, tidak diklarifikasi, kemudian sebagian anggota FPI masih kekeh, mereka masih nekat berani mati demi membela imam mereka. Yang namanya orang itu cinta, mereka itu buta. Walaupun toh misalnya nih banyak orang yang sudah menganggap bahwa Habib Rizik Syihab itu memang sudah sangat keterlaluan, sudah sering berkali-kali menantang perang di hadapan jamaah. Sedangkan para kiai-kiai Nusantara dari sejak zaman dulu tidak pernah mengajarkan nantang-nantang perang sesama bangsa sendiri, apalagi nantang-nantang perang sesama umat Islam, apalagi nantang-nantang perang sesama warga Nahdliyin dan Nahdliyat. Di ulama-ulama NU tidak ada yang mengajarkan begitu. Baru Habib Rizik Syihab dan Habib Bahar bin Smith lah yang arogansinya nantang-nantang perang seenaknya sehingga memunculkan emosi dan kemarahan. Jadi banyak sekali nih kaum muslimin wal muslimat pribumi asli yang selama ini sudah menahan emosi dan menahan kemarahan karena sering ditantang-tantang. Nah, kondisinya saat ini berbeda, tidak seperti zaman dahulu. Artinya bahwa setelah ada polemik nasab ini dibahas, banyak sekali warga Nahdliyin dan Nahdliyat yang sudah mulai tidak respek lagi, tidak percaya lagi, tidak mengagung-agungkan lagi, tidak takut ditakut-takuti dengan kualat lagi, tidak takut ditakut-takuti dengan tidak mendapatkan syafaat lagi. Mereka sudah mulai terbuka mata hatinya, sehingga karisma dari para habaib Alwi ini sudah mulai luntur. Mulai luntur di Indonesia karena kebohongan mereka, kedustaan mereka sudah mulai terkuak. Oleh sebab itulah sudah semakin banyak orang-orang Islam pribumi yang mulai berani. Mereka selama ini menahan emosi dan menahan kemarahan. Dan kalau tantangannya FPI, tantangannya Habib Rizik Syihab ini tidak segera dicabut, tidak segera diklarifikasi, bahkan FPI masih kekeh, masih nekat, berani mati demi membela imam besar mereka, maka ini akan mati konyol, mati sia-sia. Siapa yang kasihan? Yang kasihan tentunya anak istrinya, keluarganya. Mereka mau mati kayak mau ngapain kayak terserah, itu kan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Tapi kita renungkan nih, bagaimana kalau seandainya mereka itu sudah punya anak istri, kemudian mereka demi meluapkan nafsu mereka, kemudian sampai terjadi perang dan terjadi korban. Tentunya anak istri mereka, keluarga mereka lah yang akan dirugikan. Nah, kalau seorang ayah atau seorang suami yang memiliki istri atau memiliki anak, kemudian bentrok antar sesama bangsa sendiri, perang, ya tentunya anak istri mereka itulah yang kami pikirkan. Anak istri mereka ya tentunya akan rugi besar. Oleh sebab itulah kepada Rais Am PBNU dan Ketua Umum PBNU hendaklah segera bertindak cepat mencegah terjadinya perang saudara antar warga NU. Karena yang perang ini jelas-jelas antar warga NU. Mengapa? Karena para habaib alwi itu di Muhammadiyah sudah sejak zaman dahulu tidak diakui sebagai dzurriyyah Nabi. Di Persis Persatuan Islam, para habib alwi itu sejak zaman dahulu sudah tidak diakui sebagai dzurriyyah Nabi.
apalagi di LDII, apalagi di Wahabi. Sekali lagi LDI dan Wahabi itu sudah sejak dari dahulu tidak mengakui Habib Alwi sebagai turun Nabi. Hanya di NU sajalah. Oleh sebab itu jika terjadi perang ini sebenarnya perang khusus antar warga NU. Tetapi anehnya kenapa Rob Isam PBNU dan Ketua Umum PBNU diam saja. Hendaklah segera bertindak cepat mencegah terjadinya perang saudara antar warga NU. Atau pemerintah langsung nih, khususnya Presiden Prabowo Subianto, segera turun tangan untuk mencegah terjadinya perang antar saudara sesama bangsa Indonesia. Karena HRS tidak mau mencabut tantangan perangnya, sehingga sebagian anggota FPI masih berani nekat untuk mati demi membela HRS. Coba bayangkan, mati demi membela HRS ini mati apa? Mati konyol. Nah, sedangkan pasukan PWLS semakin kuat, semakin kuat, semakin besar, semakin besar, semakin banyak, semakin banyak. Mengapa? Karena pasukan PWLS semakin mendapat banyak dukungan dari banyak pihak, terutama dari orang-orang pribumi asli di mana-mana. Di mana-mana ini mereka mendukung pasukan PWLS. Banser Tetunta juga akan mendukung pasukan PWLS yang selama ini sudah menahan emosi mereka itu, menahan emosi dan kemarahan terhadap ucapan-ucapan dan tingkah laku dari HRS dan FPI, sehingga mereka ingin bergabung ke dalam pasukan PWLS, ingin meluapkan emosi dan kemarahan dengan cara perang melawan HRS dan FPI. Ini coba direnungkan. Ya, kemungkinan karena masalah ekonomi di Indonesia ini juga nggak stabil. Banyak orang yang putus asa. Kan kalau masalah ekonomi itu nggak enak, nggak aman ya kan, nggak nyaman. Namanya serba kekurangan. Orang kalau serba kekurangan itu biasanya lebih berani berbuat nekat. Nah, kalau misalnya nih orang-orang yang hidupnya kekurangan ini sudah terbiasa hidup susah, sengsara, menderita, kemudian ada tantangan-tantangan dari Habib Rizik Syihab yang menantang perang, kemungkinan orang-orang pribumi yang hidupnya itu selama ini susah, sengsara, menderita, mereka akan nekat bergabung ke dalam pasukan PWLS hanya ingin meluapkan emosi dan kemarahan dengan cara perang melawan HRS dan FPI. Oleh sebab itulah sekali lagi, sebaiknya Rois Am PBNU dan Ketua Umum PBNU atau pemerintah segera untuk mendamaikan. Bagaimana caranya agar mereka tidak saling tantang-tantangan, agar Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun walaupun ghafur. Amin amin Allahumma amin. Demikian wallahu taala a'lamu bishawab.